Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi, ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah, pagi di waktu subuh hari ini Allah perkenankan kita kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah tercatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan duduk di majlis taman surganya ini menjadi asbab yang Allah ridha, mengampuni semua dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir juga batin kita. Allah perkenankan semua hajat kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini, sempurna bahagia kelak nanti di sana. Dalam jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tersampaikan dan tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in insyaallah. Salam mahabbah, salawat kerinduan semua kita semoga Allah hantarkan kembali sampai untuk kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dengan beramal ihya sunnah kelak nanti kita akan dihimpun dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala satilatul kiram, ra'in salihibba mukarramun, para satidah, tuan guru, para masyayikh, para ustaz, para kiai, para bapak haji dan ibu hajjah, guru dan mulia semua kita yang senantiasa membersamai dalam bumi kita. Ustaz Haji Asy-Syaifullah MA, pimpinan dari Majlis Korban Salib. Ustaz Syarifuddin Az-Zikra, Ketua Suling kita Bapak Haji Herman dengan segenap jajarannya. DKM Masjid Al-Arinah Ayahanda Haji Ya'qub Tabak dan seluruh perangkat serta pengurusnya juga dengan jamaahnya. Bunda ikhwatul iman, adzakirat mu'takifin wa mu'takifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengawali ta'lim kita kembali dengan baca surah Fatihah. Kita berkirim doa-doa kebaikan menembus alam barzah untuk menulis kitab yang menjadi maraji di setiap giat sumber sunnah kita. Syekh Al-Imam Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitab Al-Istidad fi Yaumil Ma'ad Syekh Syabudin Ahmad Ibn Hajar Asqalani, dan kita yang mengkajinya semoga teralirkan jadiah ilmu yang penuh manfaat, ilmu yang menghadirkan kemuliaan kita di hadapan Allah, yang membenarkan apa yang masih salah, memperbaiki apa yang masih kurang. Fatihul Qubul tamam kulli su'lin ma'mul, wassalam isyam dhahiran batinah, dafi'atan li kulli syar, janibatan li kulli khair, lana wa li walidina wa li awladina wa li jama'atina wa li masyayikhina wa li man habib alaina wa li man haqqan alaina syai'u lillah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita, udah di detik-detik bab ke-10. Masih di bab ke-9 dan kita nanti akan menyudahi menghatamkannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Di halaman 57 bab ke-9. Wal maqalatu sadisah qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bima fi ulum fid darain. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi hadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar. Qala wal maqalatu sadisatu, maqalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu. Ini berarti kaum sahabat. Makalahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna dzurriyyata syaitani ay aulad iblis. Wa iblis ismuhu Azazil. Sungguhnya keturunannya syaitan itu anak pinaknya syaitan yang nama aslinya adalah Azazil. Tis'atun, ada 9. 9 keturunan syaitan. Yang pertama Zallaitun, ini bahasa agak aneh. Wawasin, walakus, lakus ya, atau lokus orang baratnya. Biar sekarang kita mengenal nama sehingga kita menjauhi nama itu. Mentang-mentang bahasa yang agak aneh kita pakai yang namanya, biar keren, biar lebih ke Arab-Araban. Padahal nama syaitan. Wa a'wan, 1, 2, 3, 4 a'wan. Yang kelima Hafaf. Yang keenam Murrah. Murrah itu nama setan. Yang ketujuh Masud. Yang kedelapan Dasim. Yang kesembilan Walhan atau Walhan. Fa'amma zallaitun fahuwa sahibul aswaqi fayansibu fiha ra'aitahu liwa'ahu. Adapun Zallaitun, dia adalah penguasa pasar, kepala pasar, penguasa pasar, di mana disitulah dia mengibarkan liwa, panji-panjinya. Kalau dikatakan asal makan, tempat yang paling buruk di planet ini adalah pasar, karena banyaknya syaitan dengan jenis serta keturunan dan tabiat serta tupoksi, job disk-nya mereka yang bertebaran, yang mengibarkan bendera-bendera kesyaitanan. Setan tuh dendam banget sama kita lantaran terusir dari nikmat surga. Dia mendeklarasikan diri. Bahasa kitanya, terserah engkau usir saya wahai Tuhan, tapi saya berikrar saya akan turut menjerumuskan dan menjadikan anak Adam itu bagian dari pengikut saya. Maka bagaimana kita menjadi pengikutnya adalah tujuannya syaitan. Itu visi misi besarnya mereka. Karena terusir gak mau sendirian, harus dirorot bareng-bareng biar nanti menemani syaitan di neraka. Maka yang punya tugas utama pertama anak syaitan Zallaitun adalah disebarkan di pasar. Hati-hati, ulama itu mengajarkan kalau Anda masuk ke pasar banyakin doa, ya, a'udzu ya bika ya Allah min syarrihi, dari keburukan pasar, wa syarri ma fih, dan keburukan apapun yang terjadi di pasar. 10.000 modalnya nggak nyampe, ya, padahal nyampe, ya. Dipilih, udah ditimbang di bawahnya, jatuh. Bandulnya diberatin, ngomongnya bombas, ya. Kita minta sama Allah agar jangan sampai terbedaya.
Walaupun itu kalau kita akhirnya memang berma'isyahnya di situ, kita bisa melewati. Ingat, al-ladzat ba'da ta'ab. Ya, seorang itu mendapati makamnya tergantung tingkat kelelahan dan kecapean serta perjuangannya menaklukkan perjuangan itu. Dia bisa. Gus Baha itu sering mensyiarkan tentang guru beliau sama ya Haji Zulfa. Beliau kemudian pernah menjadi ketua harian umum ya PBNU. Bahwa Mbah Sendoro tidak ingin kemudian tercampur antara uang pesantren, uang majlis ya dengan untuk urusan tanggung jawabnya bersama keluarga. Beliau bekerja, beliau berdagang. Tapi lihat bagaimana dagang beliau. Kalau sudah terpenuhi untuk kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan dirinya dan keluarganya, istri serta anak-anaknya, maka beliau segera nutup tokonya. Dia punya toko di pasar, ditutup. Bayai, kenapa ditutup? Ya, alhamdulillah sudah cukup. Padahal masih jam 9 pagi. Beliau jam 8 buka. Biasanya kalau pasar kan atau toko tutup menjelang asar atau asar jam 5 atau menjelang maghrib, sebelum maghrib. Masih jam 9 pagi. Kalau misalkan sudah terpenuhi untuk hajat diri dan keluarganya, tutup. Banyak hal yang bisa dilakukan selain itu. Di pesantren, di rumah, bisa mutola'ah, bisa berzikir, bisa baca Quran. Banyak yang amal-amal dulu guru-gurunya. Nih, ijazah saya baca, minta kamu baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Tunaikan, tuntaskan. Jangan kemudian terganggu oleh dunia. Maka minta sama Allah apa yang dibutuhkan untuk hari ini. Ingat, rezeki kita lah hari ini, bukan untuk esok hari. Tanda bahkan menyebut bahwa seorang itu masih cinta dunia, suka takut duluan dengan besok akan makan apa, takut duluan besok akan terjadi apa. Hati-hati tuh. Padahal belum terjadian, peristiwa juga belum, tapi malam hari sudah stres duluan. Terus bagaimana ya? Tuh, emak-emak di sana tuh, di Inggris, ya, lakinya udah kebayang, ya, besok ada debt collect, sekolah udah nagih bayaran, motor belum dibayar, ya, ada, wah di inventaris tuh di list. Ngomong kadang percuma sama suami, ketahuan besok dapatnya apa, pusing malamnya. Tanda dia bermasalah dengan cinta dengan Allah dan akhiratnya, takut dengan dunia. Padahal belum kejadian. Allah seakan-akan nggak berperan untuk esok hari. Allah seakan-akan tidak bertugas dengan kebahak segala-galaannya untuk besok hari. Wallah tidak. Nazal laitun itu mengganggu itu. Ya. Baik, yang kedua. Wasin, wa amma wasin fahuwa sahibul musibat. Ya. Adapun wasin adalah setan yang dedengkotnya dari musibah atau ujian. Ujian adalah sebuah keniscayaan. Catat. Semua kita yang hidup pasti akan diuji oleh Allah. Dan karakter ujian adalah menaikkan kelas. Karakter ujian adalah untuk mencari tahu siapa sesungguhnya kita dengan nilai dan kapasitas kita. Ya. Kita bisa lewati ujian kita, naiklah positioning kita. Ya. Naiklah kehormatan kita. Setan nggak mau. Tugas nawasi. Ditugasin ketika musibah ujian itu datang, dengan sekian banyak makna dan varian ujian itu, jangan sampai kita sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita mengatakan itu. Ini kan dari Allah. Jangan sampai mengatakan itu. Itu digodaan dari syaitan. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan wasit kencing terbirit-birit. Jadi sabar kita dapat ujian,
kita minta sama Allah, kita sabar. Justru karena ujian itulah posisi kita semakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki level kita nggak di situ. Allah menghendaki kelas kita nggak di situ, naik kelas kita, maka datangkan ujian. Ya. Sepi banget order. Ya. Sepi banget dengan job. Panggung nih bulan Saban udah banyak penutupan. Yai, asal bentar perek lagi. Ya Allah, ban pulang bawa besek sepi lagi ntar. Wallah, ya. Ujian perjalanan itu adalah sebutnya nggak dilihat dari prosesnya, akan dilihat nanti di akhirnya. Kan ada Ramadan, Kiai. Masya Allah. Walaupun kadang Ramadan ini efek dari COVID. Masjid-masjid, Kiai, ngadain ceramah cuma Sabtu sama Ahad doang kan. Senin sama Jumat libur lagi kita. Jangan pernah merasa petaka yang dipikirkan di benak kita dengan keadaan esok hari. Ramadan kita insya Allah akan bertabur berkah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Wa amma a'wan, adapun setan a'wan itu siapa? Sahibus sultan, yang nguasain para sultan. Sultan Andara dikuasai sama setan. Ya. Sultan Bintaro dikuasai sama setan itu. Ya. Menggelincirkan dia jangan sampai menegakkan amanah dan keadilannya. Orang yang punya jabatan kedudukan terus dihimpit, ditempel sama setan ini. Ya. Supaya apa? Jangan tegak keadilan. Apa tuh lagunya yang nasi dari anakku melanggar, ibu ayah yang menjadi saksi. Coba anaknya melanggar hukum, ayah jadi saksi, ibu jadi hakim, kakaknya jadi jaksa. Ya. Yang ngulik-ngulik, ya. Yang mempertahankan lawyernya, mamangnya, uaknya. Datang ke sultan. Kata sultan, ya masih saudara saya juga. Nah, ujian tuh. Itulah yang kemudian pisau itu tajam hanya ke bawah, tumpul ke atas. Nabi dengan tegas mengatakan, "La syarakat ibnati Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Seandainya putriku Fatimah itu benar kelihatan maling, pasti akan potong tangannya. Sebuah sinyaler, ya, statement yang sangat tegas. Hati-hati Anda yang punya kedudukan. Jangan diborong. Anaknya masih jadi tukang martabak, ya, udah disorong-sorongin, mapankan dulu, tampilkan loh, bukan pesona ya, bukan, lagi di situ lagi, udah ternyata rekaman lagi, ya. Kita tahu dirilah, sadar diri, nasib jutaan rakyat itu dipertaruhkan di tangan Anda. Rakyat sudah teriak, tolong revisi kebijakan-kebijakan yang mengganggu stabilitas ya rumah-rumah anak bangsa di negeri ini. Kalau memang sudah banyak madaratnya, stop. Ya. Pindahkan, alihkan ke proyek yang lain, program yang lain. Saya nggak ngomongin MBG ya, enggak ya? Saya ngomongin MBG, enggak ya? Karena jadi komunitas yang lain, jadi celah yang lain. Saya punya saudara, kakak juga kerja di MBG. Ya. Cuman anak bangsa jangan dipertaruhkan begitu saja. Media, musyawarah wa syawirhum fil amr itu dipakai. Suara rakyat itu banyak diwakilkan oleh sekian banyak partai. Bersuaralah. Lalu putuskan. Sadari bahwa kita memang defisit uang negara kita ini. APBN kita bermasalah. Jangan bebani APBN kita. Ya. Utang. Di sana belum ekonomi global sedang luar biasa. Di ambang perang dunia ketiga. Semoga Allah jaga negeri kita ya. Berikutnya. Wa amma Haffab fahuwa sahib syarab.
Adapun setan hafaf itu adalah yang ngajak orang untuk apa namanya? Saya paham tuh jenis-jenis obat apa jenis minum-minuman itu, ya. Sudah enak kok ngeteh kayak begini, ya. Dikasih. Saya ngeri, ya, ketika kita terbang di pesawat, di kelas bisnis pesawat itu, tawaran itu ada. Padahal kita mau umroh coba. Astagfirullahaladzim. Ya. Negara di sana pun kerajaan kita di sana itu sudah imbas dari modernitas. Ya, karena memang MBS-nya juga didikan di Amerika, membuka ruang dan peluang untuk dunia modern itu masuk. Tidak jauh dari makamnya Nabi SAW Madinah. Itu malam-malam tertentu striptease. Ya bujal nih? Dipamerin. Joget-joget tuh, Masya Allah gak aneh lagi. Kalau sudah joget kan ada minumnya. Allahu Akbar. Nggak jauh berapa ratus kilometer dengan Madinah. Ya. Pesta itu dilakukan. Dan kalau sudah syarab, pintu ngebuka maksiat yang lain. Zina. Dulu masih umpet-umpetan. Apa umpet-umpetan? Sembunyi-sembunyian. Sekarang terang-terangan, diviralin, di streamingin coba. Zina di streaming. Live streaming of zina. Ya Allah. Ya. Yang ngenaikin pansos, ngenaikin supaya apa tuh? Viewer, apa istilahnya? Viewer, ya. Lagi zina di streaming coba. Ya, mata kayak begini langsung pada kelilipan semua. Alhamdulillah. Dari syarab, dari minum. Hati-hati. Berikutnya. Wa amma murrah, adapun setan murrah itu sahibul mazamir atau muzmir, dari kata mizmar, mazamir. Suling, ya. Suling dalam makna main musik. Karena suling itu yang paling efektif manggil jin dan syaitan. Terutama di gurun-gurun tuh. Yang tanahnya yang sepi-sepi. Gurun mana ada orang tempat tinggal. Maka setan jin yang tempat di situ. Kalau di Indonesia nggak ada gurun, adanya apa? Gua, gunung, ya, guna bunder, apa istilahnya itu? Gunung bunder ya. Ada guanya tuh. Udah tuh. Kalau orang sudah bersitu, lalu ya, dan banyak satwa di situ. Binatang itu. Yang paling banyak ular, akraba. Sehingga jadi mitos kan di India. Kalau sudah suling, keluar tuh ular. Habis itu diikuti manusia dengan joget. Kan joget yang tipis kan dari situ. Memetamorfosis itu. Ya. Itu setan. Turun tangan untuk musik sehingga kita lalai dengan Allah, terjerembab penuh dengan kemaksiatan. Lanjut. Wa ammal laqus, adapun setan laqus itu sahibul majus. Setannya majusi. Ya. Majusi itu nyembah api. Ya. Api itu sesuatu yang punya magician bagi agama tertentu. Ada namanya api keabadian. Bagaimana kemudian akhirnya masyarakat manusia itu nyembahin api. Api itu dikultuskan, dituhankan. Dan itu berhasil ketika syaitan menjadikan orang-orang nyembah api. Atau yang semisal dengan itu. Api sekarang nggak ada. Turunan api apa? Strum, teknologi. Banyak karena teknologi. Dengan teknologi bisa ya, semaknakan itu dengan orang akhirnya karena teknologi ini termasuk handphone nih. Coba dikasih istri atau anak data 28 giga. Masya Allah. Bini orang ada, bocah lagi ada tidur. Anteng kan? Browsing, semua dikejar. Tayangan yang kayak begitu, dikejarin semua. Ini setan berhasil menguasai kita. Dan setan ingin kita seperti itu. Lanjut. Ya. Wa amma al-masud. Siapa masud? Adalah sahibul akhbar. Nah ini nih. Nih, sahibul akhbar. Para host.
podcaster, apa istilahnya? Orang yang menguasai kabar, news, update, breaking news. Ya, supaya apa? Sebenarnya nggak jelas sumbernya. Hoak, dipiralin, sukses setan menggoda kita. Hati-hati Anda menerima sebuah kabar, hati-hati Anda menerima informasi tanpa cek recheck terlebih dahulu. Pak Haji Asep itu udah punya bini 2. Viral dah tuh. Benar dah tuh katanya. Yang dilihat oleh orang ternyata bukan bininya sebenarnya. Dia tuh adik kandungnya yang udah 10 tahun gak ketemu. Nah lo, Anda yang telah memfitnah ketiban, setan tepuk tangan. Wa amma dasim, adapun dasim adalah sahibul buyut. Ya, menguasain rumah tuh. Kalimatnya jelas dari beliau. Idza dakhala rajul, jika seseorang itu masuk al-manzila di rumahnya, walam yusallim, dia nggak bersalam, nggak ucapin salam, walam yadhkur Allah, dan juga tidak berzikir kepada Allah, ya, auqa fi ma bainahum al-manazil, maka dipercikanlah api pertengkaran, sehingga terjadilah hatta yaquat tulaq, terjadilah perceraian. Tuh, hati-hati masuk rumah ucapin salam. Bini seneng sama panggilannya kita, panggil dong, hei si Blacky. Itu jungi Blacky. Panggilan sayang itu disebut, dipanggil. Setan itu terbirit-birit. Apalagi sampai kemudian ambil tangannya dicium. Mana berkahnya? Cium, dipeluk, ya. Nih, itu setan lari dia. Tapi enggak ada ucapan salam, enggak ngedoain, enggak zikir sama Allah, ngomong akhirnya kasar. Air viral tuh, masya Allah, baru pulang kerja dikasih air ditendang. Ya, naudzubillah. Terakhir, wa amma walhan bahwa yuwaswisu fil wudu wassalah wal ibadah, adalah yang suka nggoda kalau kita wudu dan sholat atau beribadah sehingga kita was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kerjaannya walhan, ya. Setan akhirnya pun turun tangan di kita yang sudah tegak lurus dengan jalan Allah, nggak didiemin sampai akhirnya kita tergelincir. Wudhu mah wudhu, tapi ternyata tarikan handphone lebih kuat. Indonesia lawan besok Bulgaria, wah anteng dah tuh. Belum sholat ya, astagfirullah, tuh lupa sholat, ya. Sholat mah sholat diganggu, tadi ngulin siapa ya, nah lo, ya, udah salam diganggu lagi, ya, nggak berzikir. Begitulah setan mengganggu kita untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita dengar dan menyempurnakan dengan bersama guru kita Kiai Haji Syaifuddin Bailahi, tafadhal syukur.